Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November, pemerintah Kota Malang menggelar upacara bersama pengibaran bendera merah putih. Kamis pagi, puluhan tamu undangan dan ratusan personel dari TNI, Polri, SN, dan pelajar di Kota Malang sudah memadati halaman depan Balai Kota Malang untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan. Dua langkah ke kiri, jalan. Untuk bantuan pasukan di depan pasukan masing-masing. Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan, ke kanan pasukan, jaga. Siapkan. Istirahat. Di depan. Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko, Perwira Upacara Kasubgar 0833 Kota Malang, Mayor Laut Suherman. Cadangan Perwira Upacara Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Kasdim 0833 Kota Malang, Mayor Ahmed Khairul Effendi. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Purna Paskibraka Indonesia Kota Malang.
Tepat pada pukul 8, upacara kemudian dimulai. Bertindak selaku pembina upacara, yakni Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Jaga senjata. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2022. Siap, dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Kosong. Bangun. Langkah, maju. Jalan. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Pemkot Malang dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Purna Pasukan Pengibar Bendera Kota Malang. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
Tegak menjaga. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kenang jasa para pahlawan, seraya kita berdoa mudah-mudahan para arwah yang telah mendahului kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Balik tempat. Pembacaan pesan-pesan pahlawan dan kata-kata mutiara. Pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso di tengah memberikan semangat, tutpuri handayani di belakang memberikan dorongan. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis taman siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam pendidikan nasional. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyan? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada seakar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres kedua di Jakarta
tanggal 27-28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat digantung di kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang dihargainya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengar keluhan keprihatinan para pengikut rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Surat yang pertama I Gusti Ngurah Rai pada Letnan Kolonel Tumelun seperti tersalin dalam Bali Berjuang. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Jepang. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961. Bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Honor pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika menjawab pertanyaan pesan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tapi teruskanlah perjuanganmu. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat yang sekarang menjadi Papua.
agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negeri ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz, jika orang lain bisa, saya tidak bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalaman di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Koprat dalam sebagai wakil Syarikat Islam. Pesan pahlawan Teguhnya Arif, Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teguhnya Arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. Selesai. Untuk pelarian, istirahat, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terhormat Wakilat Kawalan, terhormat Wakilat Semati, Sekretaris Daerah Lingkungan Pemerintah Kota, Semati. Kan jam 10 ada saya. Kita rasa syukur mari kita saudara panjatkan menghadapi kepada semua sehingga hari ini kita semua dengan kualitas keimanan dan kekuatan kita semakin kuat dan dimanfaatkan oleh kita semua menjadikan kita yang baik. Dan ini akan saya sampaikan dalam kewajiban saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 10 November 2022 kita memperingati Hari Pahlawan. Kita hidupkan kembali dalam benak kita berjuang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam amanahnya mengatakan bahwa dengan momen peringatan Hari Pahlawan mengajak masyarakat untuk meneladani perjuangan dan prinsip hidup para pahlawan. Di momen Hari Pahlawan ini, masyarakat harus berani melakukan gerakan untuk membangun bangsa Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita.
pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi, dan air bersih kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan, dengan cara kita mempunyai sesungguhnya kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan, melakukan pengembangan sumber pangan berbasis potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi, dan kita ikuti, sehingga jejak kenangan niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari mengikatkan dan meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan, menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah, sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang mulia dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita bersama. Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun, ingatkan kolektif bangsa agar dapat diimplementasikan. Pengimplementasian semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan ini menjadi komitmen kita bersama. Kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat
pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan faham radikal. Kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 10 November 2022. Menteri Sosial Republik Indonesia tertanda Tri Risma hari ini. Makasih. Undangan dimohon berdiri. Mohon izin doa akan kami pandu secara Islam kepada saudara-saudara kami yang beragama lain. Kami persilahkan untuk mensucikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu pada hari ini, kami dapat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Sebenarnya acara ini dapat curang rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti para pahlawan kesatria kusumat bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkanlah mereka di surga-Mu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah keteladanan para pahlawan sebagai modal kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini, pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sadarkan hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat, dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para men kami, serta dosa para pahlawan kami. Wa'alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Acara pokok selesai. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya. Maju! Jalan! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022, pada hari ini akan diserahkan tali asih kepada 2 organisasi kepahlawanan dan 1 petugas pembaca pesan-pesan pahlawan. Untuk itu, kepada para penerima tali asih disilahkan mengambil tempat. Sementara setelah upacara, Wali Kota bersama Forkopimda memberikan penghargaan kepada Pepabri dan LVRI. Yang kedua akan diserahkan kepada DPC Pepabri. Dan yang ketiga akan diberikan kepada petugas pembaca pesan pahlawan dari LVRI. Dan berikutnya kepada PHJ BPK 45. Selanjutnya pada hari ini juga akan diserahkan piagam penghargaan kepada para mendapatkan hadiah sejumlah 12 juta rupiah. Juara kedua diraih oleh RW 3 dari Kelurahan Subur dan berhak mendapatkan hadiah. Penghargaan juga diberikan kepada pemenang Lomba Kampung Bersinar Kota Malang tahun 2022. Juara 3 diraih oleh RW 13 dari Kelurahan. Selanjutnya pemenang Harapan 1 diraih oleh RW 4 Kelurahan Kesatrian dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Dilanjutkan pemenang Harapan 2 RW 9 dari Kelurahan Pisang Candi dan berhak mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah. Dilanjutkan peringkat ke-6 yaitu RW. Salam satu
Saya kira secara makro ya, tema yang kali ini adalah pahlawanku adalah teladan. Jadi apa yang menjadi kegiatan, apa yang menjadi prinsip hidup, perjuangan, saya kira perlu kita teladani. Dan hidup itu memang yang diperlukan adalah legacy, peninggalan. Saya tidak mungkin ketika dia itu perilakunya tidak baik, maka kita kenang. Maka ini yang menjadi komitmen pertama. Yang kedua, saya kira seluruh tadi yang dibacakan pesan-pesan para pejuang itu kan adalah sebuah keberanian, ya, keberanian untuk menyuarakan isi hati, keberanian untuk melakukan gerakan. Ya. Baik saya lihat pesan-pesan dari kita baca dan kita dengar tadi, seluruhnya adalah karena keberanian dari diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan yang selanjutnya saya kira yang perlu kita teladani adalah bahwa kita harus bersama-sama. Manusia tidak ada yang hebat. Jadi sehingga kekurangan di antara kelompok satu bisa mengambil kelebihan kelompok yang lain. Persatuan dan kesatuan saya kira menjadi komitmen kita semua. Jadi jati diri bangsa dan manusia itu sesungguhnya adalah karena keterbatasan sehingga kita perlu kolaborasi, ya, perlu kita akselerasi itu. Dan yang ketiga yang seterusnya tidak kalah pentingnya adalah tidak pernah merasa bahwa dirinya itu berjuang ingin sesuatu, tapi adalah pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara, tentu pada agama. Dan mudah-mudahan di situasi yang rumit, ya, isu dunia ini kan ada tiga, ya, yang saat ini sudah menjadi pertimbangan kita semua: krisis pangan, krisis energi, dan krisis ekonomi. Dan itu dari siapa? Ya dari kita semua, dari manusia-manusia yang sesungguhnya itu harus kita perangi ego kita sendiri, untuk kita sampaikan bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah milik orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Ya. Ini kan kebetulan tepat juga sama 40 hari tragedi Kanjuruhan itu. Tadi saya sampaikan bahwa tadi saya minta untuk doa bersama, mohon izin walaupun ini biasanya tidak terjadi, karena untuk mengenang 135 korban. Saya kira itu tidak angka yang ketepatan, ya. Kalau saya tadi berpikir 135 itu angkanya ketemu 9, ya. 1 ditambah 5, 6 ditambah 3 berarti kan berapa? 9, ya. Itu artinya bahwa kita mudah-mudahan akan menjadi bintang 9. Orang-orang yang kemarin dipanggil oleh Allah itu saya kira perlu kita kenang seterusnya, dan kejadiannya adalah angka yang bagus. Siapapun, walaupun angka itu sesungguhnya semua bagus. Di tanggal 1, ya, bulan 10 angkanya yang hidup adalah 1, 2022 adalah 6 ditambah 2 adalah 8. Jadi angkanya seakan-akan berurutan, ya. Jadi 8 menuju ke 9. Mudah-mudahan karena angka yang paling bulat itu adalah 8, ya. Kan tidak ada lubang sama sekali, ya. Adalah tekad bulat kita bahwa dari Kota Malang untuk menyuarakan bahwa bola itu tidak ada kericuan, bola itu adalah hiburan untuk rakyat, dan bola itu tidak boleh ada intrik-intrik permainan apapun. Bola itu adalah menjaga sportivitas, bola itu adalah menjunjung kebersamaan, dan bola itu adalah pemersatu bangsa. Tidak boleh ikut di antara satu dengan yang lainnya. Saya kira ini luar biasa, Tuhan memang telah memilih 135 orang menjadi pahlawan, karena angkanya angka 9, kita kenal dengan bintang 9. Angka 9 angka yang paling digemari, tapi tekad bulat kita dengan angka 8 tadi, mudah-mudahan dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia itu bukan ucapan belaka, tapi sekarang sudah di hadapan mata menjadi sebuah kenyataan bahwa dari Malang, ya, kita menyuarakan tekad bahwa olahraga adalah tadi yang saya sampaikan, sportivitas, kebersamaan, dan hiburan untuk rakyat. Maka tidak ada kekerasan di sepak bola. Simon Alfredo melaporkan.